Halo guys, bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue pesen anime lagi yang menjadi favorit gue di musim summer 2025 adalah Summer Rocket ya. Bisa dibilang sudah masuk ke rute baru gitu kan. Dan gue pengen tahu gitu kan rute apa yang bakal disajikan karena emang Shiroha udah kelar gitu kan. Rute Shiroha udah selesai gitu kan dan nunjukin bagaimana sisi lain ya kan ketika si Shiroha akhirnya gitu kan bisa, atau lebih tepatnya Hairi lah gitu kan, bisa mengubah takdir gitu kan yang memang sudah ditunggu sama Shiroha seperti itu. Jadi ya akhirnya bisa di inilah ya, bisa di apa namanya, bisa di selamatin gitu sama si Hairi. Makanya setelah ini bakal seperti apa? Apakah ini bakal ada opening baru? Gue juga penasaran sih. Kita menunggu lagi subscribe baru dari Summer Rocket. Let's go. Dari Summer Rocket, let's go ya. Jadi mungkin ini akan sedikit berbeda gitu kan, karena gue emang ngeliat di laptop, biasanya kan gue ngeliat di HP dan lebih sedikit sentris karena emang gue ngeliat sejajar dengan HP gitu kan. Tapi kali ini gue ngeliat laptop gitu kan, jadi pandangan gue akan sedikit ke atas. Jadi semoga tidak mengurangi experience kalian gitu kan untuk nonton video gue, dan pastinya tetap hype dengan animenya seperti itu. Langsung saja. Apakah ada opening baru? Mungkin, mungkin sih. Karena karena kan ada lagunya, lagu baru kan dari Konami. Gue liat twitternya kok. Kyoko, Hitomi. Oh sama kayak Ao dong. Terjaga atau tertidur? Kupu-kupu atau manusia? Hmm? Hmm. Hitomi itu siapa sih? Oh, Umi. Oke, oke. Hmm. Umi ya. Hmm, iya Umi. Si Umi maksudnya ya. Hmm. Oh. Pasti ngomong sama kupu-kupu, men. Iya dong. Jeng jeng. Iya. Umi. tapi tapi dia nggak ini. Lah, gimana? Emang Kyoko nggak tahu kalau kan kan masih satu bibi kan. Oke, open open, oke oke. Oke oke. Masih satu darah hebatnya. Ke opening open dulu. Oke. Itu siapa yang rambut merah tadi? Dia agak minggir tadi ya. Gue nggak tahu siapa dia. Iya kan? Boleh deh kita ini deh ngebedah dikit ya. Kalau memang ada banyak misteri ya. Waktu muncul lagi tuh. Anjir, kamu mau ngomong sama Ao, anjir. Melty gue liatnya. Siroha kecil. Oh, Siroha kecil, oke. Muncul lagi dia. Aduh, kamu mi anjirit. Aduh, Sumugi. Rindu gue anjir. Au. Oke, oh keluar bunga pumpu di bawah ya. Kok ini siapa nih? Oh, oh. Kyoko kah? Aka, oke.
Nggak, karena nggak mungkin kamu men, nggak mungkin. Kamu masa di-spill lagi, nggak mungkin kan? Ah, itu Kyoko tadi, nggak, kayak Kyoko kecil tadi. Nah, lucu banget. Nanti kita spill lagi deh nanti. Ini pas di episode awal banget ini. Kalau nggak salah mereka main sweet deh. Oke. Hmm. Lucu banget anjir. Ya udah digendong dong. Gue sang Silva, jangan bilang my bean deh. Masih bocil anjir. Bisa-bisanya sih. Asria Babang habis bensin anjir. Tommy itu neneknya kali ya? Oh enggak, nenek kan ada beda lagi. Ya elah. Aduh. Tapi kalian Umi ya? Iya, kalian udah ada Umi ya? Bareng? Ya gue tahu sih, gue tahu emang udah menduga hal ini gitu kan. Tapi bisa pas gitu loh, bisa pas banget gitu loh ngomongnya gitu. Ini makin Pradu, Goskoi, biru nggak? Tuh malam-malam men. Tapi si Umi bilang dia cantik. Seolah-olah kayak nggak pernah ketemu gitu. Ini awal-awal nggak enak nih. Awal-awal nggak enak nih. Nggak mau anjir. Pas dong. Bener dong, 7 dari 100 tuh. Iya, ini awal banget ini. Sih. Oh, aku dilewatin. Aduh, aduh, kamu Maigul. Hmm. Nah, nah, ada sih Semugi sama si
Masih suku, aduh, kayak hari ini debat dah. Nggak kerasa ya kan? Udah tahu udah 18 episode ya. Gue pengen tahu sejauh mana nih kan. Gue pengen tahu sejauh mana nih eh, rute ini. Tetap gak enak. Tambah satu. Hmm. Mancing mania. Ya. Nice. Mm-mm. Sebetulnya sampah. Nah, itu baru ikan ya kan. Uh, oh gede nih, gede nih. Lebih gede. Oh, bener sih. Umi kan dari kata laut kan. Hmm. Mm-mm. Kok bisa bisa kok bisa sama anjir? Gak maksudnya five-nya sama gitu ya. Di situasi itu bisa semirip itu gitu. Tapi dengan sudut pandangnya berbeda sebenarnya sih. Tapi maksudnya sama gitu. Gue nyambung sih, gue nyambung tadi. Aduh. Oh, datang. Umi nggak ada. Umi nggak ada. Iya, Umi nggak ada. Kemana dia? Kemana dia anjir, horor banget sumpah. Malam-malam lagi. Oke. Ini bentar nih.
Kalau gue lihat sih ini ya, udah gede banget itu tadi. Bisa ngepas banget ya. Nanti gue lihat lagi deh, nanti gue lihat lagi deh. Apa? Tapi dia gagal. Oh. Oh, makin jelas nih, ya kan? Hmm. Hmm. Nanti gue ulang. Nanti ada bagian yang gue pengen gue ulang lagi sih tadi. Tapi ntar aja. Yuk. Mm-mm. Nah, nah lo. Ini sadar nggak sih? Anjir sunyi banget ya. Tapi dia punya bunyi. Oh berarti dia pada saat itu di masa lalunya emang emang sendiri gitu loh. Dia ke Siroha lagi anjir ujung-ujungnya. Enggak nih. Shhh. Enggak deh. Gua tetap emang udah menduga sih. Bikin gue ya bener kan. Oh, megang aja. Hmm. Kopi? Kopi? Pasti begini. Kalau dia sama.
Terus dia bilang bapaknya lu gitu. Waduh. Iya dong. Air, air ini. Yang inget kamu umi gue. Nah, mulai dah. Lucu. Super effort banget ya. Thank you. Thank you saya effort banget. Ceweknya effort banget emang. Luar biasa kok bakwaran emang. Hmm. Elah. Oke. Oh, oh itu punya si Roha itu. Kato? Oh iya bener. Hampir mas tang special dimension. Ngeri banget anjir. Iya. Itu kusatsu kan itu ya? Istilah so kusatsu kan? Mm-mm. Lucu ya ngeliat di set up apa ya, eh, pura-pura jadi keluarga gitu. Tapi nanti gue bakal lihat lagi sih, ada sesuatu yang kelewat tadi. Oh, udah habis ya? Oke, ending, ending, ending. Ini Umi kan yang nyanyi kan?
Oh, dua banyak cewek ini yang ini. Ini ceweknya siapa aja nih, Umi, si Roha ya. Kayak aku juga ada deh. Lah, udah. Lah udah, singkat aja begitu kan. Ya nanti gua apa namanya? Gua pengen apa lihat dulu apa yang kurang gitu kan. Nanti nanti bakal gue bahas apa yang terjadi di episode 18 nanti, oke. Oke, itulah episode 18 dari Sour Pocket. Ya, bisa dibilang nih awal yang menurut gua wholesome ya kan. Wholesome sih menurut gua, wholesome gitu kan. Jadi kita diliatin si POV-nya Umi ya kan, yang dimana si Umi ini eh, apa akhirnya mendapatkan sesuatu yang dia inginkan gitu kan. Jadi awalnya kan emang keresahan dia lah gitu kan ketika dia nggak punya orang tua gitu kan, terus juga dia merasa bahwa dia udah nggak punya tempat lagi. Nah makanya kan ketika dia bilang dia tidak akan ingin melarikan diri lagi gitu kan, akhirnya ya dia minta tolong sama si Hairi gitu kan agar bisa mencarikan ibunya gitu kan. Dan apa ya, jadi kayak sebenarnya sih ini udah jelas banget ya kalau menurut gue sih, tapi kalau nggak tahu kalau kalian sih kalau melihatnya seperti apa. Tapi kalau menurut gue ini udah jelas banget sih, ini kayak indikasi sebenarnya kalau satu ini memang dibuat emang seolah-olah seperti pura-pura berkeluarga, padahal mereka emang keluarga gitu loh. Jadi ini udah jelas banget sih tadi kalau lu lihat beberapa detail yang mungkin lu tidak sadar gitu kan. Salah satunya adalah yang paling kuat adalah ketika siapa namanya, si Umi gitu kan, katanya kan hidup berdua saja sama ayahnya gitu kan. Terus bisa dibilang ini indikasi kalau sebenarnya ayahnya yang dimaksud ini adalah Hairi kalau dilihat dari penampilannya dari belakang tadi kan itu. Terus yang diperkuat lagi gitu kan ketika akhirnya ada sesuatu yang apa ya, ada sesuatu yang secara tidak sengaja atau sesuatu yang kebiasaan yang dilakukan oleh ibunya ditiru sama Umi gitu. Jadi ya anggapan gue ya emang si Roha adalah ibunya gitu kan. Nah tapi pertanyaan gue adalah berarti dalam tanda kutip si Roha udah nggak ada dong. Nah gitu. Jadi artinya takdir itu emang beneran terjadi ketika di rootnya si Roha. Tapi kenapa pada saat di rootnya si Roha dia masih hidup ya? Itu kan karena emang ya anggapan gue sih karena emang ada andil dari Hairi ya agar takdirnya bisa diubah gitu kan. Tapi maksud gue apakah itu akan berbeda dengan ramalan yang ia terima gitu? Nyambung nggak maksud gue? Jadi gini, kalau di rutenya si Roha gitu kan, gue menduga bahwa gue melihat dari awal emang menduga bahwa, bukan menduga sih, gue dari awal melihat si Roha ini dari awal emang dia kan emang memprediksi bahwa ada sebuah kecelakaan gitu kan di ritual pada saat itu, dan akhirnya dia tenggelam gitu kan karena dia nggak bisa berenang. Nah pertanyaan gue, apakah di rutenya ini atau di rutenya Alka ini itu sesuatu yang sama terjadi ke si Roha gitu? Jadi artinya apakah emang terjadi hal seperti itu atau memang ternyata jauh dari itu, yang artinya ada sesuatu yang belum diceritakan oleh kita semua nih sebagai penonton, dan nanti itu adalah gongnya gitu loh. Gong dimana gue pengen tahu nanti si Roha tuh matinya kenapa, itu doang. Itu sih yang gue pengen tahu gitu. Jadi awal mula mereka berkeluarga gitu kan, dan gue pengen tahu kenapa si Roha tuh meninggal itu tuh. Makanya kan akhirnya kan tadi kan dia berkata bahwa gue kan tidak akan melarikan diri lagi. Begitu juga si Hairi yang dalam tanda kutip maksudnya melarikan diri ini artinya pada saat di reliefnya gitu loh, ketika di luar dari pulau itu atau kehidupan di luar pulaunya itu yang dimaksud seperti itu tadi kayak gitu. Jadi makanya gue pengen tahu nih ceritanya bakal seperti apa, karena udah kelihatan banget itu. Gua nggak perlu ini ya, nggak perlu uh, nggak perlu pura-pura nggak tahu juga, udah kelihatan banget sih kalau menduga kalau emang Hairi adalah ayahnya, si Roha adalah ibunya. Cuma pertanyaan gue cuma satu tadi, kenapa si Roha tetap mati
di rutenya ini gitu loh. Anggapannya kan begitu kan. Dia bilang eh, ibu gue udah nggak ada gitu kan. Sedangkan dia hidup berdua sama ayahnya gitu kan. Yang ayahnya ini adalah Hairi. Kayak gitu. Kalau melihat dari kebiasaan-kebiasaan yang emang dia pernah lakukan. Karena itu sudah diperkuat dari awal gitu kan, ketika di episode 11 di rutenya Ao, ketika si Umi bertemu dengan Hairi dan bertemu dengan si Shiroha pada saat itu, dan dia nangis ketika ngelihat Shiroha pada saat itu. Dan makanya gue menduga bahwa emang Shiroha tuh udah nggak ada. Itu kan praduga gue kan ketika gue nonton di episode 11, dan ternyata bener di episode ini kayak diperkuat kalau sebenarnya si Shiroha tuh udah nggak ada kayak gitu. Jadi makanya gue pengen tahu nih apa kejadiannya gitu kan sampai akhirnya Shiroha tidak bisa mengubah takdirnya gitu. Apakah tetap sama tenggelam atau mungkin ya akan ada cerita yang lain gitu. Jadi cerita yang tidak pernah kita tahu tapi nanti bakal ceritain nanti di next ke depannya seperti itu. Itu sih, jadi udah kelihatan ya seperti itu jalannya. Dan tadi gue penasaran, tadi Hitomi yang diceritakan sama si Kyoko itu Hitomi siapa ya? Apakah Hitomi yang dimaksud adalah Hitomi si neneknya gitu kan? Emang nenek, gue lupa namanya nenek itu bukan Hitomi deh. Emang Hitomi ya neneknya? Gue lupa anjir, bukan Hitomi deh kayaknya deh. Setahu gue namanya bukan Hitomi, bukan. Ada kok namanya, gue lupa anjir. Sekali lagi gue minta maaf, gue kalau karakter yang nggak begitu terlalu kelihatan sih emang gue suka lupa mengingat gitu kan. Kayak bukan Hitomi deh. Gue lupa nama kakeknya tuh siapa ya. Ya pokoknya mungkin Hitomi ini adalah, mungkin ya menurut gue ya, bukan nama kupu-kupunya, bukan, tapi ini adalah ingatan yang ia dapat gitu kan dari kupu-kupu spesial yang dimana orang ini emang pernah kenal sama si Kyoko gitu kan. Apakah orang terdekat, apakah orang terdekat, apa kolega gitu kan. Nah itu gue pengen tahu tuh si Tom itu siapa sebenarnya. Tapi kalau emang spoiler banget sih mending jangan ya. Tapi kalau emang nggak terlalu spoiler boleh di komentar, oke, siapa Hitomi itu gitu kan. Tapi kalau gue lihat di sini sih kayak sebenarnya sih kayak lebih keingatan ke kupu-kupunya, bukan berarti nama kupu-kupunya kayak gitu. Itu sih. Nah itu perkara soal episodenya gitu. Jadi kayak nggak perlu terlalu dibahas banget ya, karena gue melihat bahwa sudah melihat di awal tuh udah kelihatan seperti mereka bikin sebuah miniatur keluarga pura-pura ya kan, padahal memang mereka adalah keluarganya gitu loh, sebenarnya seperti itu sih. Jadi itu sih untuk episodenya, jadi nggak perlu terlalu dibahas banget apa yang terjadi. Tapi untuk opening boleh ya gue bahas nih. Untuk di part opening ini gue boleh bahas sedikit aja gitu kan, yang terlihat dan mungkin bisa dibahas sama teman-teman ini. Iya. Aduh. Nah, di sini ada beberapa part gitu kan yang dimana ada karakter rambut merah yang sebenarnya nggak ada di episode sebelumnya. Itu siapa gitu? Ini rambut merah ini siapa gitu. Jadi dia muncul 3 kali gitu kan, muncul di menit awal 2 kali, sama muncul di ref atau sorry di chorusnya gitu kan. Nah itu tuh siapa? Isi di komentar ya, si rambut merah ini siapa gitu kan. Memang pernah dibahas ya waktu itu teman-teman di komentar gitu kan, siapa gitu namanya, tapi cuman emang nggak terlalu di spill banget ini maksudnya siapa tuh, emang nggak dilihatin di animenya. Katanya emang kalau lu pengen tahu karakter merah itu atau rambut merah itu nanti bakal ada di Reflection Blue gitu kan. Tapi ya nggak tahu juga di anime ini ada apa enggak gitu kan. Jadi makanya gue cuman menduga-duga ya ini emang karakter penting juga gitu kan. Nah itu. Terus yang kedua soal ada Shiroha kecil di sini ya kan, Shiroha kecil di sini di antara bunga-bunga. Gue pengen tahu apakah nanti bakal dikasih flashback ke Shiroha gitu kan. Terus yang ketiga di sini ada Umi yang tenggelam di lautan bunga. Itu kayak nunjukin mungkin sifat kayak sebenarnya kayak dia kalau menurut gue ya itu kayak semacam dia tuh kayak nyari sesuatu gitu. Dia nyari sesuatu yang emang susah untuk dicari, dan itu mungkin adalah ibunya gitu kalau menurut gue ya, dari indikasi visual openingnya begitu. Terus apa lagi ya, tadi ada sesuatu yang menarik lagi. Bentar. Tadi Shiroha kecil udah. Terus oh iya ini bentar.
Ini nih, gue ngeliat ada sesuatu yang dijejer, ngerti nggak lo? Tadi di chorusnya gitu kan. Ntar gue kasih gambar deh. Semua gue perkuat di gambar nanti. Jadi ada semacam kayak gambar tapi dijejer. Gue pernah lihat, ya kan? Gue pernah ngelihat gambar itu gambar yang di ini nggak sih, yang di menu apa sih kok bahasanya ya? Screen bukan screen, apa sih namanya itu ya, screen gameplaynya. Nah itu gitu, emang gitu ya, maksudnya cuman kalau screen gameplaynya kan hadap depan kan, tapi kalau ini hadap belakang gitu, jadi kayak seolah kayak emang biar kelihatan misteri aja gitu. Itu kalau gue lihat tadi sih. Nanti gue lihat, gue usah gue kasih tahu deh, gue juga lupa di mana ya, gue ngeliat di bukan di Twitter, di mana ya. Oh di YouTube, bukan di YouTube, bukan di mana ya? Apa di IG kali ya, gue lupa. Pokoknya ada gambar gitu kan, ada gambar kayak screen gameplay gitu ketika lu mau main, ya kan. Lu mau apa, mau klik apa gitu kan. Ya gue kan nggak tahu isinya apa gitu kan. Pokoknya settingannya begitu tadi. Nah itu. Terus apa lagi ya? Udah sih paling sisanya ya gue nostalgia ngeliat kamu Mi yang udah lama nggak ketemu, terus si Suwogi ya kan, aduh gila, rindu banget gue ya kan gitu. Udah sih itu doang sih. Sama lagunya ya, isi di komentar apakah lagunya sama seperti di Summer Pocket, maksudnya apa sama-sama di VN ya, isi di komentar juga. Tapi yang jelas nyanyi Konomi Suzuki, lagu yang bagus, gue suka. Tapi jujur kalau emang harus gue pilih, opening 1 masih terbaik sih untuk lagunya gitu. Kalau visual sih juga opening 1 sih kalau menurut gue kayak gitu. Terus apa lagi ya, kayaknya sih udah sih, itu aja sih kalau untuk opening ya. Jadi nggak ada yang terlalu di spill. Paling itu sih yang dia jalan di atas air gitu kan, terus ada bunga banyak banget dari bawah. Gua menduga kalau Umi ini adalah apa ya, adalah sama seperti Ao lah gitu kan. Menurut gue sama seperti Ao gitu kan, yang dimana dia punya banyak ingatan dan akhirnya nanti kupu-kupu itu bakal lepas dari dia gitu kan. Ingatan semua orang gitu kan, termasuk ingatan Airi juga dan istri Roha gitu kan, begitu dengan teman-temannya. Makanya kan gue kan mengatakan seperti ini. Kalau gue boleh jujur ya kan, emang gue melihat bahwa ini nih MC-nya bukan Airi, tapi MC-nya ini adalah Umi sebenarnya kayak gitu. Nunjukin bagaimana dia time travel gitu kan di rute manapun gitu kan untuk mencari ibunya. Sebenarnya begitu sih indikasinya, kalau lu sadar gitu kan. Itu sih kalau gue lihat ya, tapi kalau gue salah boleh dikoreksi gitu. Itu aja sih. Terus untuk endingnya ya paling nggak terlalu banyak yang di spill ya, paling cuma ngeliat momennya Umi aja. Tapi kalau untuk lagunya jujur gue nggak tahu sih, itu kayaknya sih gabungan Shiroha sama Umi, kayaknya ada Ao juga di situ sih. Tapi isi di komentar kalau lu tahu. Oke. Yaudah itu dari gue. Dan untuk visualnya sih oke aja ya. Jadi gue pengen tahu apa sisi darknya dan apa yang membuat akhirnya nanti bakal tegang di rute ini gitu kan. Gue pengen tahu gitu aja sih. Terus kalau tadi soal apa yang tadi yang di awal-awal tuh, yang sebenarnya gue udah bahas tadi sih, yang gue bahas tadi soal Kyoko gitu kan, yang dikasih mandat sama Hitomi untuk jaga si Hairi sama Umi gitu kan, yang dimana itu akan menjadi sebuah jalan bagi Umi gitu kan untuk mencari apa yang dia cari. Salah satunya adalah Shiroha gitu. Itu sih mencari sebuah kebahagiaan lah gitu kan dari keluarga yang emang dia sudah lama dia nanti gitu kan gitu. Dan kebetulan di rute itu kebetulan di timeline ini ketemu Shiroha yang merupakan ibunya gitu. Makanya gue bilang kayak udah ketebak aja sih arahnya bakal ke sini. Makanya gue bilang nih, gue jujur aja ya, bagi gue untuk episode 11 yang waktu pas di rute AO itu sedikit kecewa sebenarnya sih, karena terlalu kesepil banget soal spoilernya kayak gitu. Andai kata Umi tidak menaikkan hal itu dan fokus ke rutenya AO, gue rasa baru gue bisa kejawab mungkin di episode ini nyambung nggak. Jadi maksud gue gini, oke, mungkin
mungkin ada beberapa orang yang udah menduga dari awal, atau menduga dari tengah-tengah, atau menduga dari, atau bahkan sudah baru menduga di episode 18 gitu kan. Tapi kalau buat gua, ya kan, gua udah menduga dari episode 11 gitu loh. Jadi kayak menduga kalau emang Airi itu ada hubungan sama mereka, antara Shiro sama Airi kayak gitu. Jadi ya menurut gue ini adalah suatu hal yang buat gue kecewa aja sih, soal bagaimana Umi terlalu di-spoil banget sih tadi, soal dia nangis gitu kan di tengah-tengah, terus habis itu dia ngeliat Hairi terus nggak sengaja ngomong ayah gitu kan. Itu kayak semacam kode sebenarnya sih kalau emang mereka ada hubungan kayak gitu. Ya udah itu jadi gue, dan yang pasti jangan masalah sampai kira anime samar apa lagi yang ingin terus gue bahas. Pertanyaannya nih, yang itu last question buat gue sih, untuk Summer Pocket, kira-kira ya kan, apakah Rute Alka bakal dikelarin sampai 26 episode atau episode 26? Kok 26 episode sih? Maksudnya apakah Alka ini dikelarin sampai episode 26 atau episode terakhir, atau nanti bakal digabung sama Blu-ray? Apakah digabung dengan Blu-ray version gitu. Jadi gue pengen tahu apakah nanti dipisah dengan Blu-ray version gitu kan, atau nanti Blu-ray version ada animenya sendiri kayak gitu. Jadi gue jujur ya, kalau misalnya ya, kalau gue boleh jujur, kalau ingin dapat sebuah feels yang bagus, kalau menurut gue buatlah cerita yang, atau buatlah adaptasi yang seolah-olah kita dapat intensnya ketika melihat Umi, Shiroha sama Airi itu sejauh mana sih mereka berhubungan. Nah itu gue pengen lihat itu gitu. Jadi perkara lu nanti pengen bikin adaptasi Blue Reflection itu di luar ini aja, entah lu bikin OVA, mau bikin movie, atau mau bikin season 2, terserah lah gitu kan. Tapi yang jelas gue melihat ada indikasi, maksudnya kayaknya ada indikasi kalau anime ini rame, atau anime ini bisa dibilang berhasil. Gue ngelihat mungkin di Blu-ray version bakal diadaptasi sih, dan mungkin bakal dijadiin OVA kayak gitu. Kalau di season 2 sih kayaknya nggak mungkin ya, paling OVA sih kalau menurut gue. Yaudah, jangan lupa subscribe kira-kira anime sama lagi yang kalian ingin gue baca, gue suka, tinggal di saja, dan jangan notifikasinya agar lo beri gue dan sebagainya. Selanjutnya, dan bye.